ya, karena konsep yang kalian paksakan ke Alkitab kita itu konsep kalian sebagai Muslim, ya. Lah Tuhan dikeroyok aja bisa, Tuhan disalib aja bisa, masa Tuhan digebugin gak bisa sama Yakub? Aneh nih, gimana pikirannya nih? Kok standar janda? Sebentar ya. Tuhan itu mengizinkan dirinya kalah ya, biar kalian tahu nih kenapa Tuhan mengizinkan dirinya sebagai manusia. Sengaja Tuhan karena udah ngaku tuh Bang deh, udah ngaku. Bentar dulu, saya belum selesai. Konsep Kristen dengan konsep Islam itu berbeda mengenai yang mau nyamain siapa? Konsep berbeda. Tetapi permasalahannya adalah kalian menyamakan konsep kalian, kalian memaksakan konsep kalian ke agama kami, gitu. Biar tidak putar-putar, Bu. Jadi di sini nggak ada, Bu. Kami nggak mau menyamakan. Di sini, kenapa Yakub menamai tempat itu Peniel ya? Katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka. Karena malaikat itu adalah di mana sih tulisan malaikatnya di mana? Coba lihat Tuhan. Coba lihat dong biblosnya Cibis. Orang yang berkumpul dengan di mana tulisan malaikatnya? Kalau nggak ada ya jangan difitnah malaikat. Malaikat di sini makan bakwan, nggak ikutan dia. Aduh. Coba tunjukkan Bunda, tunjukkan Bu, di mana kata-kata malaikatnya Bu? Iya di mana kata malaikat? Bantu Bu Chips, masa harus saya bantu? Di ayat berapa? Coba terjemahannya, coba pengen tahu terjemahannya yang mana sih yang ada malaikat? Mama, nggak usah Mama. Siap. Nah ya, berarti tentang Elohim tadi udah selesai ya, bahwa kita udah selesai 2-0. Manusia versus Allahnya Kristen 2-0 ya, manusia menang. Pertama kalah dipukul, kedua kalah disalib. Sip. Ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf bahwa konsep iman kekristenan itu Pak Wahyu, sebentar. Emang kita nggak nyamain di sini, kita merendahkan. Sebentar Pak Wahyu, sabar. Makanya kalau nggak nyamain, jangan menggunakan narasi Musa, Ibrahim, Yakub dalam Quran. Sebentar Pak Wahyu, sebentar. Loh kalian yang buang lah, ganti kalian tuh, Allah ganti, Rasul ganti gitu loh. Kembali ke Theos, Apostolos ya. Kenapa malu sama Yunani? Kenapa? Bisa malu sama Yunani? Yesus anak Theos, apa susahnya? Apa susahnya? Itu juga bukan bahasa Arab. Bahlul. Ya udah. Coba kita lihat. Coba. Susah Pak Wahyu kalau misalnya mereka ini kan memaksakan konsep Islam. Kembali ke Yunani. Yesus kalian berbahasa Yunani. Yesus kalian orang Yunani. Kembali ke Yunani. Pergi ke Yunani. Kenapa berbahasa Yunani? Karena saat itu karena Yesus kalian memang orang Yunani, peranakan Edom. Ya. Kembali ke Yunani. Tuhan kalian takluk oleh Yunani. Ya. Kembali ke Yunani. Israel dan Arab tidak mengenal Yunani. Jangan marah lu Pak Wahyu. Kembali ke Yunani. Yesus kalau ngomong NRP Hologos gas. Kembali ke Yunani. Kurios. Lihat video-video YouTube terbaru. Diludahin itu gereja sama salib. Teos. Kurios. Mau Theos Allah kita nggak masalah, tetapi anak Yesus anak Theos, bukan anak Allah. Theos. Yesus anak Theos, bukan anak Allah. Kalian Takia Korintus. Kita bukan Tuhannya bangsa Arab. Bukan bangsa. Memangnya mau? Kami pun mengakui Kristen dibandingkan orang Arab. Apa hubungannya? Kenapa Anda menggunakan istilah bangsa Israel? Ada hubungan. Tuhan Kristen kan manusia. Gimana? Tuhan Kristen itu manusia. Manusia Maria itu masalahnya. Tuhan kalian takluk oleh Roma. Kami tidak mau menyamakan. Yang mau menyamakan siapa? Kalian jangan sotoy. Tidak ada hukum Roma menggenapi hukum Romawi. Tidak ada hukum Roma menggenapi hukum Israel. Pulanglah ke Yunani sana bersama Yesus kalian yang berkulit putih. Theos. Pulanglah kalian ke Yunani sana. Pergi ke Yunani. Sebarkanlah agama kalian di sana. Theos. Bangkitkan kembali VOC. Theos. Hidup Theos. Tanpa VOC tidak ada Yesus. Mana si CP ya? Kok lari pula tadi si CP? CP-nya mana tuh? Lambung Yesus adalah Santo.
tolong ya, Teos. tolong panggil Bluku Suntur. Teos. Bluku Suntur teman kalian di sini. Jul, aku izin turun dulu Jul. Ini Jul sebentar ya sebelum turun. Longinus. Ini Longinus Jul. adalah pembunuh Yesus. Dia adalah santo orang suci. Dia penusuk lambung Yesus. Hidup Longinus. Longinus. Sebentar. Dengan Yakob. Sebentar, sebelum saya turun. Sebentar. Hidup ini. Sebentar. Yakob lebih puasa. Aduh, begini ya Jul ya. Pak Wahyu mengatakan bahwa di perjanjian baru bahasa aslinya yakni bahasa Yunani tidak ada nama Allah, dan di perjanjian lama yang berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah. Sedangkan menurut ibu-ibu yang caem ini yang katanya ada nama Allah di bahasa Ibrani perjanjian lama, tidak sedikit pun menunjukkan data. Artinya ya modal ngibul. Hidup Theos. Hidup Yakob. Hidup Yakob. Jadi di dalam kitab Ibrani kan saya punya juga nggak ada kata Allah itu nggak ada. Yang ada Elohim ya di situ, dan bahasa aslinya bukan Allah memang Di betul. dalam perjanjian lama tidak ada kata Yesus dan Kristus dan juga Mesias. Jangan kecil. Jangan nyamain, kami jijik. Kalender kalian sudah kembalikan. Sekarang tinggal istilah-istilah kalian. Sebentar. Kalian kalender sudah dikembalikan. Ayo kembalikan yang lain juga. Berarti Pak Wahyu membantah. Pak Wahyu. Iya, makanya kembalikan. Kembalikan istilah-istilah Islam. Ada yang namanya Alkitab dari orang Yahudi aja juga nggak ada yang namanya Muhammad. Iya, maka dari itu kami punya Al-Quran. Dirinya pengkhianat. Kembalikan perjanjian lama kepada Yahudi. Kembalikan perjanjian lama kepada Yahudi. Kalian begal kitab, kalian maling kitab Yahudi, kembalikan. Berarti kalian Kembalikan kitabnya Yahudi. Yahudi setiap melihat Kristen diludahin di Israel. Ya wes terserah. Pergi kalian ke Itali. Sembahlah Tuhan kalian yang mirip Batistuta. Betul. Tapi suka. Bukan, ini adalah himne Yunani, bukan kain-kain. Tertipin dong bang. Aduh, Izin. ya. Jadi dulu Bu, aku sebentar ya. Nanti silakan Anda bicara. Tuhan kalian Batistuta Kristus. Tolong bukakan foto Batistuta, Kores. Ini Batistuta. Pak Wahyu, kalau Aku jadi ingat waktu kecil. itu Waktu ikut artinya waktu kecil kami Anda bilangnya gitu. teman Anda sendiri ya Pak, Bu Chips ya. Jadi terbantahkan kalian berdua ya, kalian berdua tidak kompak nih, mohon maaf. Enggak jangan Satu enggak lagi. ada yang Kalau terbantahkan tadi- Bu. enggak, Enggak ada sebentar. Bu. Pak Jadi Wahyu, kata tadi Bu Chips Allah mengatakan bahwa ada itu kata di Allah di dalam dalam bahasa Ibrani, dalam kitab Ibrani. Bapak mengatakan itu tidak ada. Berarti kalian berbantahkan Kenapa? sendiri. Karena memang tidak boleh menyebut. Oh, Batistuta juru selamat. Terus Batistuta. sebentar, bro. Lucunya Bapak menyuruh kami menghapus nama Musa dan Loh, di kitab Bapak ya. harusnya Moses. Tuhan kalian pemain bola. Ini. Mau Batistuta, Ini juga. berbeda. Ini beda banget. Tuhan kami mempunyai kelamin. Tuhan kalian ada kelaminnya. Kan dari nama yang Surga kami tidak ada Tuhan mengawini manusia. Surga kalian Tuhannya mengawini manusia. tidak pernah percaya pada tuan-tuan bangsa lain, terutama bangsa Arab itu ya, kita nggak pernah percaya. Atau Ya, kami juga tidak percaya Tuhan berkelamin. Karena Tuhan yang berkelamin itu berhala. Kata Allah dari Bible, keluarkan kata Allah dari Bible, Pak. Keluarkan kata Allah dari Bible. Tuhan kalau ada kelaminnya itu dalam Islam berhala. Al-Ankabut ayat 17. aduh, susah ini Jul. Gimana nih mau diskusi santai kita menunjukkan Hidup Longinus, pembunuh Yesus adalah santo. Pembunuh Nggak apa-apa, Hepatia Yesus adalah memang santo. Oke, gue sedang dalam pengejaran. Gue sedang dalam pengejaran ya. Pamit dulu gue. dan Yesus sudah
pengecut ya lari terbirit-birit tidak ada ya. Jadi tunjukkan pada Ya, semua orang kalau disalib jam 9 pagi terus mati jam 3 sore, itu semua orang bisa bangkit. Kalau disalib jam 9 pagi terus mati jam 3 sore, semua manusia bisa bangkit. Kita bahas masalah perkasa. Tunggu. Jangan jual Tuhan mati terus bangkit di gua. Tunggu. Kores, coba jelasin dulu. Kenapa kamu mengatakan Yesus tidak perkasa? Nanti disanggah sama Pak Wahyu ya, ganti-gantian. ya silakan. Oh ya, ini gue ngomong ke orang-orang muslim ya, khusus orang muslim ya. Kawan-kawan, ketika Kristen ngomong bahwa Yesus bangkit di hari ketiga, jangan kemakan. Karena Yesus di kayu salib hanya 9 jam paling lama. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Perhatikan. 6 jam. Gak ada satu manusia, ya, gak ada satu manusia Roma yang disalib itu belum sehari udah mati. Bayangin ini lembek banget ini Tuhan. Manja. Jam 9 disalib, jam 3 sore udah mati, diturunin lagi. Kakinya nggak dipatahin. Oh, bisa bangkit di hari ketiga kalau caranya kayak gitu. Kalian harus berikan kepada kami kalau memang benar Yesus Tuhan, Yesus mati di kayu salib, bangkitnya juga di kayu salib di hari ketiga minimal. Jangan manja jadi Tuhan. Lu katanya mau nebus dosa, jangan manja. Host tertib. Oke, silakan Pak Wahyu, bantahannya. Ya, menurut Kores, data-data dari orang-orang sebelumnya yang disalibkan, rata-rata bisa tahan sampai besok pagi gitu. Kenapa Yesus cuman nggak sampai 6 jam ya? Jam 9 mulai dibawa ke Bukit Golgota, bahkan ada yang bilang jam 12 baru mulai disalibkan, jam 3 sudah tewas. Ya. Jadi berbicara tentang penyaliban Yesus yang ada di abad pertama itu sebelumnya sudah dinobuatkan dalam kitab Yesaya. Ya, itu datanya ya. Enggak, kita nggak bilang masalah nubuatan, Pak. Nubuatan oke, kita ikut kata Pak Wahyu. Anda percaya itu nubuatan? Iya, yang kita tanya ini kenapa? Bukan, yang ditanyain kenapa dalam waktu 6 jam udah meninggal. Di mana perkasaannya? Baik, saya jawab. Ya. Makanya ya di dalam Mazmur 22 juga dikatakan dia ya digantung, dipaku dan jubahnya diundi. Itu terbukti juga ya ketika Yesus disalibkan itu jadi kematian Yesus itu memang sudah menjadi grand design dari penyelamatan ya. Nah, kenapa kok seperti permintaan Anda? Ya mohon maaf, karena permintaan Anda, cara berpikir Anda, cara berpikir rendah. Jadi tidak bisa masuk dalam iman yang benar, begitu loh. Jadi tidak ada narasi seperti yang Anda pertanyakan. Itu ya aneh pertanyaan ya, nalar-nalar anak SD aja nggak lulus ini. Ya, jadi seperti itu ya. Gini Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Bangkit, ya. Pak Wahyu, kita nggak permasalahkan Yesus mati atau bangkit, itu iman kalian. Yang dipertanyakan, ya, kenapa Yesus cuman waktu nggak sampai 6 jam sudah mati, kok lemah sekali gitu. Ya, kita nggak bantah kalau gini. Pak, Yesus itu sudah disiksa berhari-hari. Tunggu. Ku jelasin dulu. Ya, setiap orang Kristen itu pasti mengimani Yesus disalib. Kami nggak masalah. Oke, kalian bilang itu sudah nubuatan, sudah rencana, dia harus mati di kayu salib. Oke, yang dipertanyakan kenapa lemah sekali, itu yang ditanya Kores. Kenapa dalam waktu nggak sampai 6 jam sudah mati, sedangkan orang-orang sebelumnya menurut data rata-rata orang bisa tahan sampai di atas 12 jam. Kenapa di bawah 6 jam udah mati? Itu yang ditanyain. Harusnya dijawab. Silakan Pak Wahyu. Tadi saya udah jawab, Bapak. Saya jawab dulu ya, Pak Wahyu ya. Saya ditanya sebentar nanti itu nyambung. Boleh, jadi silakan. Takutnya beda nanti jawabannya. Takutnya beda. Kenapa nggak 6 jam? Ya, karena kok nggak 6 jam, nggak 1 menit, 1 detik atau setengah jam gitu ya pertanyaan. Karena memang Alkitab sudah menuliskan ya, dia harus mati dan dia harus mati. Berbicara proses kematiannya kan jelas dia mengalami. Astagfirullah, ini nggak ngerti pertanyaan. Satu hal ya, teman-teman ya. Saya jawab enggak. Iya, mungkin Bu Cip saja. Dia si Wahyu ini nggak ngerti pertanyaan. Kita nggak bantah. Iya, kita nggak bantah dia mati. Yang kita tanya kok lemah kali, kalah sama manusia gitu. Yang kita tanyakan itu. Silakan Cip. Boleh dulu yang lain. Itu loh.
Ya, Itu sudah. rancangan Allah, bukan rancangan setan. Jadi kalau rancangan setan kayak kamu ini gitu loh. Oh, rancangan Beda, Tuhannya gitu di bawah ya. 6 jam. Bentar, Ada Bapak ditulis. Adrianus, Ada sabar nggak dulu. ditulis? Ada nggak Ya. ditulis di bawah 6 jam rancangannya? Nggak ada kan? Rancangannya kan cuma mati. Nggak Ada. masalah. Makanya baca Oh. dalam nubuatan Nabi Yesaya, baca dalam Mazmur juga itu ada. Oh, ada nubuatan yang mati dalam 3 jam. Nggak ada mati 3 jam, nggak ada. Itu Ini berbicara sudah. Oke, jelasin Bu Chips. Sudah. Nggak nyambung Kita mereka. berangkat. Ya. Karena kalau misalnya kalian Ya, silakan Bu Chips. Bu Chips lebih Karena kalau masuk nih. kalian misalnya cari di Google, internet juga sudah kelihatan. Karena Yesus itu bahkan sebelum disalib, dia itu sudah disiksa ampun-ampunan ya. Disiksanya bukan dengan sembarangan gitu ya. Dia dicambuk ya. Nah, dia itu sudah ditangkap dari 2 hari setelah ini. Ada, sebentar ya. 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia, sebutan Yesus untuk dirinya akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi dalam artian, sebelum disalib, dia itu sudah ditangkap dan disiksa, dimasukkan ke dalam penjara, ya. Nah, puncaknya adalah disalib itu. Jadi dia sudah disiksa berhari-hari. Kenapa mati 6 jam? Dibilang bukan 6 jamnya yang kalian lihat. Disiksa dari berapa hari sebelum dia disalibkan. Tapi Ya. Bu Chips, Dan disiksanya itu amit-amit loh, sampai kulitnya itu tercabik dari tulang-tulangnya. oke. Jadi darahnya itu sudah keluar berhari-hari. Nah, ini Ya. benar. Kalau gini Bahkan jawabannya agak kalau benar. dibilang sebagai manusia, sebentar. Sebagai manusia aja, kalau Anda mendapatkan siksaan itu sebelum Anda disalib, Anda sudah mati. Iya, kalau gitu pertanyaannya Ya. Bu Chips, yang Dan lain saat dia disalib, ya, ya, disalibnya bukan seperti orang lain, karena yang lain disalib itu hanya diikat kaki dan tangannya, sedangkan Yesus kaki tangannya itu dipaku. Setelah dipaku, dimahkotai lagi dengan yang namanya mahkota duri, dari duri. Ya, dan itu bukan sekedar diletakkan tapi ditancapkan sampai menembus tulang tengkoraknya. Oke? Oke, kalau gitu pertanyaannya Bu Dan Chips, dia orang 6 lain jam di atas. juga disiksa loh. Setelah itu, makanya saya bilang siksaannya lebih dari manusia. Mana datanya? Bayangkan, Mana datanya Bu? siksaannya Dia disiksa lebih berat. Ada datanya. Enggak, Kalau misalnya kamu mau lihat dokumentasinya, lihat aja. Film ini ya, The Passion of the Christ, itu berdasarkan Alkitab full, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Bu. Ya, Dari mana ya. tahu, Bu? Bukan film, Namanya bukan hanya tidak sekedar dikurangi, film, tidak itu dilebih. berdasarkan Dari Alkitab. mana Ibu bisa tahu, Bu? Film itu tidak Itu dikurangi, tidak berdasarkan dilebihi. Alkitab, Pak. Nggak bisa, Itu Bu. berdasarkan Alkitab. Nggak bisa Bapak seperti itu. kalau misalnya mau Soalnya boleh tidak baca, ada yang tahu boleh soal baca kejadian itu. ini ya, Tidak boleh ada, baca. Bu. Dari mana datanya? Bapak boleh Dia baca. disiksa lebih berat, Ini Bu. sejarahnya ya, Pak. Nih, saya sebentar. Yesus Kan disiksa tahu lebih sejarahnya, ringan. kan? Ya, iya, ada sejarahnya, Bapak. Iya, dia disiksa lebih ringan, ya. Bu. Nah, ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Kalau misalnya Bapak mau lihat ya, ada sejarawan dari kerajaan Romawi yang mencatatkan terjadinya penyalipan Yesus. Ya. Iya. Kalau Bapak mau cari jurnalnya banyak. Enggak, Silakan. yang jadi Ya, pertanyaan apa gini, Bu. saja disiksa. Kalau misalnya Bapak mau lihat lagi, sebentar, saya belum selesai. Kalau Bapak mau lihat lagi buktinya, silakan datang ke Israel. Ada semua di situ, alat cambuknya ada, ya. Nggak ada, Bahkan nggak itu ada, yang Bu. namanya kayu Nggak ada, salib juga bohong. masih ada. Nggak ada, Bu. Nggak Ya. ada kayu salibnya, Bu. Bohong. Ada, Bapak. Nggak Bahkan ada, Bu. kain kafannya pun bohong. ada. Nggak ada, Bu. Bohong. Itu kain kafan dari Turin beda. Ada, Bapak. Nggak ada. Karena tidak mau lihat, karena Bapak Nggak tidak ada, mau dikasih bohong. fakta. Bukan. Bohong. Karena Nggak ada. Bapak tidak mau dikasih Gini, fakta. Bohong. Kenapa Bu Bapak Nila. tidak masuk ke Tidak ada. Israel? Gini. Ya. Ini ya, Saya sebagai Anda kalau mau bicara bawa data. Saya membaca satu buku yang bernama Book of Jerusalem yang ditulis oleh Simon Sebag Montefiore, dan dia menceritakan sejarah panjang perjalanan kisah dari kota Yerusalem. Salah satu buku kisah bab yang saya baca adalah bagaimana seorang keluarga dari Konstantin bernama Helena mengaku menemukan salib yang digunakan Yesus. Ini sebuah klaim
Dan yang menemukan adalah seorang penyembah pagan. Makanya Helena disebut sebagai arkeolog perempuan pertama di dunia. Pertanyaan saya, pertinggi ini, kenapa justru klaim-klaim tentang penemuan tentang semua yang berkaitan dengan Yesus justru diklaim oleh orang non bersunat, alias orang Romawi atau orang-orang yang sama sekali tidak pernah mengenal kitab Torah? Ini sangat menjanggalkan. Kenapa pusat kekristenan ada di Vatikan sementara Yesus lahir di Yerusalem? Kalian tidak pernah mempertanyakan hal ini. Kalian harus sadar, Konstantin sebagai raja pada waktu itu adalah orang yang juga sama memberikan pernyataan sikap menyerang Italia karena melihat tanda salib di atas langit. Bayangkan, orang seperti ini yang pertama sekali menjadikan Kristen sebagai agama di sebuah daerah pertama sekali. Dan ini termaktub di dalam Book of Jerusalem yang ditulis oleh Simon Sebag Montefiore. Silahkan Anda baca. Besok-besok mau diskusi dengan saya, bawa data sejarah, minimal bawa jurnal, hasil analisis para akademisi yang sudah sekolah di universitas. Kalau cuma bicara kain kapan, buktikan kepada kami bahwa kain kapan yang kalian gadang-gadang darah Yesus itu benar-benar punya Yesus. How? Bagaimana metodologinya, pembuktiannya? Betul. Kalau ada darah Yesus sudah di-cloning. Dengar dulu. Bu, jadi gini, aku kasih tahu Bu Cip ya. Ya, itu semua dongeng, Bu. Kalau ada darah Yesus udah di-cloning sama ilmuwan supaya ada Tuhan kedua. Manusia sekarang bisa cloning manusia kok, cuman nggak boleh. Tapi kalau Tuhan mungkin di-cloning nanti, kalau ada darahnya. Ya, buat Bu Cip lebih cloning tahu. Yesus banyak-banyak, tolong letakkan cloningan itu di mana saja ya, biar banyak orang tak perlu beli roti lagi, biar nggak perlu beli amer lagi karena air putih bisa jadi anggur. Tolong, saya juga ingin jalan-jalan di atas air bersama Yesus, ingin naik keledai sama dia. Tolong Oke, diam dulu. cloning, kirim ke Sumatera Barat. Jadi gini ya, aku mau kasih tahu juga Pak Wahyu. Anda boleh cek. Ya, tunggu dulu. Nilawati, tunggu. Sabar. Iya, boleh. Tapi bentar dulu, aku mau kasih tahu ya. Tadi klaim dari Bu Cip kalau Yesus disiksa berlebihan. Semua orang yang disalib itu disiksa dulu, Bu. Nggak ada manusia yang nggak disiksa sebelum disalib. Itu semua narapidana Tidak, sama. saudaraku Julius, hentikan kedustaan ini. Dia saja dibantu oleh Simon mengangkat kayu salib. Dengar. Kalau memang dia adalah gentleman, ya jangan cloning. Sekarang kalau kita mengajukan ini kita kan gini loh Pak Wahyu, katanya Yesus disiksa, tapi yang bawa salibnya aja Simon. Yang membawa salib Yesus adalah Simon, bukan Yesus. Kamu membaca buku. Dengan Nila, Pak Wahyu diam dulu. Nilawati maju. Pak Wahyu diam dulu. Saya mau Nilawati dulu. Lanjut Bu Nila. Iya gini, kenapa Yesus disiksa segitu langsung mati kan gitu pertanyaannya. Jawabannya gini, di dalam Yohanes 19 ayat 34, lambung Yesus itu ditusuk. Secara ilmu kedokteran, bila lambung orang ditusuk, artinya segala racun kimia yang ada di lambung bercampur dengan darah. Itu mengakibatkan orang menderita sepsis. Aduh, ini fitnah luar biasa ini. Dia udah mati atau enggak? Itu ngecek udah mati dulu dia. Dia mati itu. Ya tapi Anda sesuai dengan dalil lah, bacakan dalilnya dulu baru jelaskan. Di dalam Injil itu berapa ayat berapa ayo kita buka. Ayo berapa? Injil Iya, Injil apa tunjuk. Iya, lambungnya itu ditusuk untuk ngecek udah mati atau belum. Sebentar ya teman ya. Sekarang ini kamu lama dari tadi bicara. Saya dikasih bicara enggak? Kalau tapi kasih data dulu. Gas. Hajar Kasih data dulu. Lanjut. Yohanes 19 ayat 34. Oke, baca Yohanes. Bentar dulu. Saya mau buka. Silakan dijawab. Saya cuma ingin buka. Gantian kalau udah ngomong. Yohanes berapa? Beri waktu orangnya bicara gitu loh. Ya, oke. Yohanes berapa?
Yohanes 19 ayat 34, lambung Yesus itu ditusuk. Kalau Anda, misalkan ada orang berasumsi saat itu Yesusnya sedang pingsan, taruh kata koma. Ketika orang koma, lambungnya ditusuk, dia itu pasti akan sepsis karena kimia racun kotoran semua yang ada di lambung akan bercampur dengan darah. Sedangkan darah itu harus steril. Kalau darah itu kotor, darah itu akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh sampai ke otak. Kalau darahnya mengandung racun, ya orangnya mati karena sepsis, kegagalan organ di mana-mana, di ginjal, di otak, di mana, otomatis langsung mati orangnya. Itu Udah kita secara baca ilmu aja, biarkan Bible kedokterannya. yang menjelaskan gimana nih ayatnya nih. Gini Anda ya, tadi tidak sebentar sesuai. ya. Pak Wahyu ditembak. Pak Wahyu kena tembak di lambung, nggak mati dia. Ini baca-baca Jul, kita bacakan kitab Ya, suci apa orang Kristen Jawaban ini. saya. Tunggu dulu, saya bicara ilmu kedokteran. Mana? Di Yang sini saya lambungnya bicara ditusuk. Di mana dia mati? Saya tanya, di sini atau di perikop mana dia mati? Perikop dia mati atau di perikop lambung mana-mana yang mati dia? Pak Wahyu kena tikam begal di lambung, Saya nggak kasih mati. tahu ya. Tanya Saya kasih sama Pak tahu Wahyu. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu ya. Kita Itu bicara udah ilmu betul itu. kedokteran ya. Ya baca Kalau ya orang Nih. keracunan dengan sepsis itu perlahan-lahan nggak lama orangnya akan mati ketika racunnya itu darah mengandung racun diedarkan ke otak. Iya. Itu langsung nggak berfungsi. Udah lama-lama nggak lama. Oke, darahnya kalau mati. gitu Ini Bu loh. Nilawati, Suatu obat. Wahyu Ilahi ditikam. Semua Kemarin waktu saya dibegal, pikir. ditikam dia. Beda lagi Waktu ngebegal orang. urusannya. Ya beda Iya. lagi urusannya. Dia langsung Aduh. dihandle. Ya, Dalil Oke. kitab sucinya aja Jul, Jul, Nggak ini ada dalilnya gitu, Jul. nggak ada. Jul, dalilnya Jul, Jul. Ini dalilnya Jul. Ini dalilnya, dalilnya. Kan semua Bu, kan jangan Bu, Nila, lari. Dibaca aja, ini dibaca aja, Tunggu dibaca. aku kasih tahu ya. Tunggu. Pak Wahyu Ilahi kemarin itu mau begal orang. Ya, yang mau dibegal melawan. Pak Wahyu Ilahi kena tikam di lambungnya. Buktinya masih hidup nih sampai sekarang tuh. Ya, satu itu. kan langsung ditolong, Fred. Kalau ini Dari mana Anda tahu dia langsung ditolong? memang Yesus hari itu langsung dioperasi. Dengar dulu. Ini dengar. Ini baca Bu Nila. Bu, kembalikan ke kitab suci, Bu. Ini loh. Oke, saya terima jawaban Anda. Saya hanya ingin membaca kitab suci Anda. Let we read this book. Holy book. Holy book. Aduh, ini saya lagi bacain. Kok marah-marah sih? Gini loh, di situ ada suatu bekas nih. Bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang isop. Lalu lalu di situ tertulisnya begini, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Ini mati ya di sini nih. Ini dia mati di sini, Bu. Ini dia mati di sini setelah minum racun. Dia setelah minum racun mati, baru ditusuk lambungnya waktu orang mau membuktikan dia mati. Tapi lucunya ketika lambungnya ditusuk, dia darahnya mengalir. Waduh, parah ini. Udahlah Jul, enggak. Asumsi. Wah, ngoceh terus, ku turunin dulu. Asumsi. Ngocehnya nggak berhenti. Ya, Yesus itu ditusuk kalau untuk pinter ngecek udah mati atau belum. Enggak, Yesus ditusuk karena apa, Pak Wahyu? Untuk ngecek udah mati atau belum kan? Di situ kan jelas dituliskan semua, Jo. Iya, Ya, di situ kan sudah dituliskan semua bagaimana proses penyalipan Yesus itu dan Yesus sampai mati, bahkan Iya. dikuburkan sampai iya, udah dikubur, clear. dan Jangan seterusnya. Itu kan dikarang-karang. sudah menjadi data sejarah. Betul, fakta Ya, sejarah itu itu. sudah menjadi data sejarah. Enggak, itu fakta Kan sejarah begitu. menurut orang Kristen. Nah, Menurut orang makanya Romawi kalau- enggak. Nah, sekarang kamu tadi kan, Jul, kamu kan tadi mengatakan cloning. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan cloning, ya saya sederhana, Jul. Perempuan suruh ngakang semua ditiup-tiup farjahannya biar jadi Isa yang banyak. Itu narasimu nggak benar, Jul. Enggak, itu kan harus Tuhan yang tiup, Tabung bisa bukan jadi kita. Tuhan, Pak. Bayi tabung. Iya. Ya sama, Bayi tabung kalau jadi kita Tuhan, nggak mengajukan punya bapak, pertanyaan yang Pak. sama gimana? Nggak punya Itu bapak. bukan menjadi Suruh ngangkang bukan juga dia, Pak. menjadi narasi yang baik. Bukan. Aku Suruh tanya, ngangkang juga dia, Pak, Diskusi jadi Tuhan, itu Pak. sesuatu yang tertulis. Ya, Diskusi itu sesuatu yang tertulis. Pak, Kamu kan nggak ngerti, gunakan kita logika. jelaskan. enggak gunakan logika. Sekarang aku Kami, tanya ya Pak makanya Wahyu. kita juga gunakan logika. Perempuan suruh ngangkang aja kita tiup-tiup wajah. Nggak bisa. Ayo. Nggak bisa, Pak. harus Tuhan Iya, yang Pak, tiup. Bisa, Pak, bisa, Pak. Ya makanya Bisa. gimana orang Tanpa cloning bapak, darahnya tanpa Yesus? bapak jadi Tuhan Loh, semua. kalian Pak. bilang ada darahnya Yesus. Orang Kristen Jadi bilang Tuhan udah semua. ditemukan darahnya Yesus. Nah, ayo.
Orang Kristen Iya, yang makanya klaim. bagaimana darah Yesus Bang. sesuatu yang tidak ada, jangan diada-adakan menurut Artinya nggak ada ya, darah Yesus nggak ada ya. Darah Yesus nggak ada. Udah diakui sama Pak Wahyu. Julius, Sesuatu yang boleh tidak nggak sedikit? tertulis, cloning dan seterusnya biar Yesus banyak, dan itu bukan ranah diskusi yang Oke. bagus ya, Ju. Enggak, artinya Tapi Pak kalau Wahyu kamu mengakui ya, Yesus nggak ada darahnya ya. Soalnya orang Kristen sok-sok klaim sudah ditemukan darah Yesus. Artinya Siapa bohong yang itu bilang ya. Yesus nggak ada darahnya siapa? Siapa yang mengatakan Yesus nggak ada darahnya? Bang Zul, Karena boleh nggak Yesus aku Yesus masuk? ada darahnya loh. Ya Yesus ada ampun. darahnya, dibilang orang Kristen sudah ditemukan. Tes, Bang Zul, boleh nggak Hajar, aku hajar. masuk? Lona. Ya, Gini loh, Jul. Pak, Ya, Pak jadi Wah, kalau Pak Wah, diskusi yang bagus Pak ya, Jul Wahyu, ya. boleh saya masuk, Pak? Nggak boleh, Pak. Ya, silakan. Pak Wahyu, kalau Anda tadi menggunakan analogi maka perempuan biar ini ditiup farjahannya, itu enggak apple to apple, Pak. Kenapa Julius berkata itu bisa dikloning? Karena dengan rekayasa genetika sekarang kalau ada DNA-nya itu diambil, itu bisa, Ya, Pak, itu bisa. direkayasa genetika. Pak Wahyu nggak paham itu berarti. Beda Nggak paham dengan dia. yang farjahat tadi itu nggak paham, nggak sama banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku tadi mau bahas apa ya? Ibu Chips ya. Ibu gini, tadi miris banget ya ketika diskusi kemudian Ibu menggunakan argumen berdasarkan film. Ibu, film itu salah satu hal yang membuat film itu booming itu adalah faktor dramatisasinya. Ya, pasti ada sensasi-sensasi dramatisasi di sana. Jadi itu tidak bisa menjadikan hujah atau menjadikan dasar argumentasi Ibu. Sebaiknya lebih akademis lagi gitu. Beri dalil, beri bukti, lebih akademis beri ya, ini Bu, ya. gitu Bu harusnya. Lanjut. Oke. Sekarang saya kembalikan ke Ibu. Yang nulis jurnal itu siapa? Apakah manusia ataukah Tuhan? Loh, tanya Ya, secara akademis. Secara akademis. Gini. Sekarang saya ngomongin secara akademis dulu. Yang tulis semua jurnal yang Anda baca, buku yang manusia. Anda baca, Bahkan itu siapa? saya jawab langsung, manusia. Bahkan Bible Ibu juga yang penulisnya manusia. Artinya begini loh, Manusia. Ibu tahu data Benar nggak? ya? Ibu Oke, paham iya, data nggak? sampai situ Ibu dulu. paham data Sampai nggak? situ. Nggak, pertanyaan Saya saya tidak. dulu. Ibu paham data nggak? Ibu paham Paham, data paham. nggak? Ada berapa jenis data? Ada berapa jenis data? Paham. Kan saya bilang, saya cuma nanya kan, Bu. Jurnal yang Ibu baca itu buatan manusia nggak? Buatan Iya, manusia. tapi ada kan? dramatisasi nggak di sana? Ada dramatisasi nggak Bu di sana? Sebentar. Ada dramatisasi Saya nggak di sana? belum selesai, Bu. Ada Saya sesuatu cuma yang nanya, bermotif ekonomi nggak di sana? Saya tidak membantah. Saya tidak gantian membantah dulu, apa yang Ibu baca. Iya, saya tidak membantah loh, Bu. Ya, kan saya cuma tanya, yang Anda baca itu memang benar buatan manusia. Yang saya tonton itu pun berdasarkan buatan manusia juga. Tapi pasti dasarnya ada dong, benar nggak, Bu? Bible, tanya Pak Lona, Ya kan? Bible yang tulis siapa? Ya, Bu, ya. Nah, Saya pasti jawab- ada saya jawab dasarnya. ya. Sebelum Ya. dan saya Ada, ikutin sebentar ya, Bu. Nah, Sebentar. bukan? Sebentar, Bu, belum selesai. Ya, karena saya tidak membantah loh, Bu, apa yang Ibu baca itu buatan manusia. Pasti semuanya ada dasarnya. Jurnal dibuat oleh manusia juga pasti akan berdasarkan penelitian. Bener kan, Bu? Nah, sama ya. Film dibuat itu juga saya lihat loh. Proses pembuatan mereka, dokumentasinya ada ya. Mereka buat yang namanya penelitian bagaimana Tuhan itu disiksa menurut Alkitab. Jadi berdasarkan Alkitab. Saya tidak lihat film tersebut yang berdasarkan Alkitab. Sama kan, Ibu juga membaca jurnal yang Ibu baca itu pasti akan berdasarkan apa aja yang diteliti sih. Ya kan, benar nggak, Bu? Secara akademis loh. Sudah? Mau Boleh kita saya percaya, ya, mau kita percaya Ibu atau panjang loh, tidak saya tadi dengan pendek loh. hasil jurnal tersebut, itu balik lagi kepada diri kita sendiri kan, Bu ya? Benar nggak, Bu? Saya jawab ya Bu ya. Ibu diam, Ya, saya boleh, jawab. silakan. Oke. Yang pertama, film derajatnya beda dengan jurnal Ibu. Ibu harus tahu ada data primer, sekunder, tersier. Ibu tahu nggak tentang itu? Ibu harusnya tahu. Kalau Ibu pernah kuliah, pasti Ibu tahu. Kalau Ibu pernah menulis disertasi, tesis, atau bahkan skripsi, Ibu harusnya tahu. Ya, ketika akademik yang digunakan itu data, Bu. Ya, data itu biasanya dari primer dulu. Primernya apa? Alkitab Ibu harusnya. Kalau Anda mau bantah berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan film. Film ini kan rujukannya ke Alkitab. Kenapa Ibu turun drastis ke bawah ke tersier? Harusnya Ibu naik ke atas tuh, ke yang primer itu tadi. Ya,
miris ketika ibu mengatakan ini akademik, tetapi ibu menggunakan argumentasi ibu berdasarkan data yang bahkan tersier, bahkan mungkin kuartener. Harusnya ke primer, Bu. Itu. Oke, primer ya. Justru film itu dari data primer, Ibu. Jadi data primer itu divisualisasikan. Makanya kenapa jadi nggak lebih langsung konkret, Bapak? Kak. Kenapa nggak Kan Bapak gini, langsung Bu. berargumentasi Gini, Bu. menggunakan Gini, data Bu. Gini, Bu. primer? Data primer Aduh, itu Ibu sudah ini. ditulis Primer ya, dalam bentar Pak, sebentar Pak. Alkitab Sebentar Pak, menjelaskan, sebentar. Oke. maka Data divisualisasi. primer. Gitu loh, itu data Data primer, primer ya. Bu. Tadi Mohon Ibu maaf, itu Ibu yang tadi nggak bilang di data sekolah itu. primer. Itu data primer Saya itu sudah data sumber sebutkan dari segala tadi. sumber. Iya, dari tadi kita Itu sudah Bu. sebutkan Film itu data mengacu primer kepada nggak, Pak? Alkitab. Film itu Udah, Tunggu data dulu. primer ajak nggak, Pak? Mel Gibson Film aja data masuk primer room. nggak? Dari tadi Aduh, kita sudah parah ini mengacu kepada argumentasinya orang-orang Alkitab, ini. tapi Nggak kalian paham. selalu bantah, ya. Tadi kita Film sudah itu ngomong berdasarkan Alkitab, tadi pada bantah, ya. memvisualisasikan data primer, Ibu. Supaya bisa dilihat Ya. secara general, ya Bisa saya gitu. ngarahkannya, ya udah boleh ditonton videonya. Kalau misalnya males baca Alkitabnya, tidak ingin Dan membaca di Alkitabnya, film ada itu, filmnya yang di film itu mengangkat. udah menikah tidak, Bu? perfect. Di Di dalam film itu Alkitab Yesus dan film menikah itu tidak? udah sama. Iya, Apalagi menikah tidak? Di film itu Yesus menikah tidak, Pak? nggak ada. Tidak ada menikah, tidak ada menikah, ya? karena di Alkitab pun tidak ada disebutkan dia Nggak menikah. ada di Oh, berarti Kalau tidak. misalnya Anda percaya dari Al-Quran Anda Yesus menikah, oh jangan samakan dengan Alkitab saya. Kitab gombal Itu. gambul. Berarti kitab apa yang gombal gambul berarti ya? Kita Oh, terlalu banyak versi di sini. Alkitab tidak ada menyebutkan Yesus menikah. Iya, terlalu banyak versi juga di sini berarti ya. Berarti kitab apa yang gombal gambul Makanya jangan gitu. percaya dengan tafsir, jangan percaya dengan Sedangkan kita tidak ada yang menyatakan Yesus lihat menikah. fakta asli yang ditulis. Baik. Kalau di Saya dalam film murid itu, Fatimata, di dalam itu film itu belajar. Pak, sebentar Pak ya. Di dalam film itu Yesus gondrong nggak Pak? Rambutnya panjang nggak? Sebentar, di dalam film terlihat, iya. Rambutnya panjang Yesus. Gondrong. Gondrong. Ya, Bapak sudah baca. Sudah, Bapak narasi sudah panjang baca. dan gondrong 1 itu kan Korintus. persepsi masing-masing ya. Berbicara panjang, Bapak gondrong dan sudah seterusnya baca, itu kan Pak. cara pandang persepsi orang. Balona Apa bisa yang buka ayat nggak, Balona? divisualisasikan di dalam Saya film pengen itu nanya kita ke bisa Bapak. percaya. Jangan nggak usah ngeles kemana-mana Pak. Pertanyaan saya itu sederhana Pak. Yesus gondrong tidak di dalam film itu? Saya di situ Panjang tidak tertulis gondrong. Tidak, di film itu tidak menyebutkan Yesus gondrong juga. Terlihat panjang atau tidak rambutnya? Rambutnya panjang, ya. Tidak seperti Baik, army. tolong dibuka, tolong Bapak buka 1 Korintus 11 nomor 14, Pak. Silahkan baca Tolong aja, dibuka, Pak. kamu yang mengeluarkan dalil. Baik, kalau begitu biar Apa yang saya kamu baca tuh ya. Baik, Ya, inilah silakan. firman Theos. Inilah firman Theos, 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Gimana, Pak? Itu kan tradisi, bro. Tradisi di dalam Enggak, ini bangsa. kitab suci. Ini data primer loh ini. Iya. Data primer ini. Makanya begini, kalau kamu berbicara nanti kamu akan berbicara Korintus 11 bahwa wanita harus berkerudung. Tapi kamu nggak baca ayat berikutnya bahwa kerudung itu adalah rambut wanita itu. Maka kamu harus ngerti konteks dalam setiap perikop itu, kamu tahu ini pengajaran tentang apa. Jadi jangan main compot, Yesus gondrong karena dasarnya. Ya benar, kebiasaan mereka nih main compot aja tanpa tahu dasar konteks. Pak Wahyu bisa jujur nggak? konteksnya itu berbicara Pak Wahyu tentang bisa jujur apa? nggak? Pak Wahyu bisa jujur nggak? Iya, Itu Pak. film seberapa persen akurat menurut Pak Wahyu? Saya mau Bentar, ngetes nih, Jul, bisa Jul. jujur nggak? Bang Jul, sebentar, ini belum beres Dewa, belum beres. Nanti Dewa hantam sama ini. Yang mana? Di dalam 1 Korintus ya, di dalam 1 Korintus 11 nomor 14, di situ disebutkan, bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Yesus pada saat syuting, Tuhan Bapa jadi bintang film, jadi artis. Rambutnya panjang atau tidak, Pak? Ya, makanya saya Pak Wahyu, rambutnya gondrong atau tidak kelihatannya? Saya tanya ke Bapak. Memang rambut panjang ukurannya berapa sentimeter?
Makanya kata panjang itu menurut otak lu yang itu seperti apa Ya tuh? otak Jadi lu, bisa menurut saya jawab. otak lu yang panjang, menurut otak lu. Kalau Otak lu. di Tidak ada Alkitab kata bilang panjang. Ya 100 menurut otak lu, cm boleh otak lu kau sebentar. pakai. Tidak bukan Yesus harus berambut panjang, tidak ada. Tetapi itulah visualisasi di Saya dalam pengen Alkitab pengen yang tahu mengatakan ketika Yesus ketika seperti Bapak itu. melihat nonton film itu, Yesus rambutnya panjang atau tidak? Panjang. Kalau saya melihat persepsi panjang itu 5 Panjang, meter, tapi bagus. Yesus tidak panjang 5 meter. Oh, Terus apa? Nah, kalau 5 panjang meter berapa panjang. sentimeter menurutmu? Makanya kata panjang itu 5 kan itu meter. definisinya banyak, bro. Kamu jadi cara berfikir lo itu Oh, jangan berarti ngomong satu berarti Wih, keren Alkitab ngalesnya. pengajaran tentang Paulus Berarti tentang luar tradisi biasa kamu ya. Ya, Ternyata kalau kau bertanya kalau ternyata panjang rambutnya kau gondrong. definisi sebagai Iya. Andrianus, ente sementara sebentar. Bang ukurannya Jul, lu boleh nggak ikut tahu sama berapa. Andrianus? Boleh? Boleh, Boleh boleh, sama boleh. Andrianus? Boleh Bang Jul? itulah Jul kebodohan sama kamu Wahyu ya? dewa Boleh sama ya. Wahyu. Jadi kalau Baik. tidak situ berbicara tentang pengajaran Sebentar, tradisi, kamu Sebentar sangkut Pak Wahyu, pada sebentar, Yesus sebentar. itu kegoblokan Ini ikut kamu campur terus gitu kan? loh. Oke. Sebentar ya. Ya. Sabar. Kamu Tenangkan Roh kayak Kudusnya. kayak oncom kamu. Tenangkan Roh Kudusnya ya. Tenangkan Roh Kudusnya sebentar. Pak Andrianus, pada saat di film itu saya tanya, itu Jibril rambut, biar nggak ngipul terus itu. kepanasan, Berisik banget sih ini. kepanasan ini orang. Nggak panas, nggak Gimana panas. sih? Aku cuma mengembalikan aja. Di dalam Jibrilnya itu film yang itu, suka. Pak, di kami dalam nggak film, pernah di dalam kami film nggak pernah itu, kerasukan Yesus Jibril, Pak. kelihatan gondrong Kalau atau kalian dirasuki Roh Kudus itu ada ayatnya, Pak. Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Ya, manusia. kalau Roh Kudus, kalau Roh Kudus betul kita tetapi kan yang suka naik turun bawa ayat itu supaya yang salah itu loh. Bertanyalah pada ahli kitabnya itu loh. Ini Diam Pak contoh ya. Bayu. Tuh. Ahli kitab, Tunggu. ele kan bahlul kitab, ente kan bahlul Nah. kitab, gimana sih? Kayaknya lebih mirip ke ini. Pak Andrianus, Bang. pada saat di film sebentar Pak Arif. Pada saat di film yang Pak Andrianus nonton, Yesus rambutnya panjang atau tidak? Panjang, tapi itu bukan Tuhan Yesus ya, itu peran pengganti ya di film ya. Oke. Nah, pada saat Pak Andrianus masuk ke gereja, lihat foto Yesus, rambutnya panjang atau tidak? Panjang. Gondrong. Rambutnya panjang. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 14, bukanlahkah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Kriteria panjang di dalam Korintus berapa sentimeter? Baik, menurut di dalam Bible ini berapa sentimeter Pak panjang, Pak? Nggak ada di situ ditulis berapa sentimeter, makanya kau jangan kayak Jago ngelesnya luar Baik. biasa. Baik, kalau rambut Yesus menurut Bapak panjang atau tidak? Simpson punya rambut panjang. Oke. Saya tanya, jangan Simpson, saya tanya Yesus. Yesus panjang atau tidak rambutnya? Panjang. Panjang, berarti Yesus kehinaan ya? Bukan, Hina ya, karena Yesus ya, betul? panjang. Ukuran hinanya itu berapa sentimeter sehingga dibilang hina? Menurut Bible berapa sentimeter? Menurut Nggak bawahnya tahu tadi saya itu. 5 meter katanya. Nggak tahu saya nggak tahu itu. ya, berarti lu bodoh kalau gitu. Kau yang mengkriteriakan hina ukuran berapa senti? 5 meter panjang Bang Dewa. 5 meter katanya, 5 meter. Ya, itu. 5 meter. Ya itulah di kepala Ini tuh aku jelasin dulu. Oh, itu 1 Korintus, Pak. Tunggu Bang Dewa, kumit dulu. Semua kumit dulu. 1 Korintus, Pak. 1 Korintus. Diam dulu Bang Dewa. Ya, silakan Ustadz Ali, apa yang mau disampaikan? Ini wajah Yesus melalui reka para pendeta ya. Menurut versi para pendeta. Silakan Ustadz Ali. Iya, jadi ini kita menyaksikan umat yang bingung, yang nama Tuhannya dia ditipu, yang dia sedang sebut sekarang nama Tuhan Belanda, nggak pernah nama Yesus ketika hidup disebut Yesus. Yang kedua, kalau mau tahu Bang Ali, bagaimana saya wajah, nanya dulu Bang Ali. Bang Ali, tolong jujur. Rambut Dewa ini gondrong atau enggak? Panjang atau enggak ukuran segini? Jangan digini, Bang Jul. gondrong dong. Panjang ya? Panjang enggak? Iya, Panjang enggak? panjang. Ukuran laki-laki. Oh, berarti salah ya. Persepsi dari menurut Pak Wahyu, Ya gondrongnya berarti itu kamu hina, 5 meter. berarti kamu. 5 meter. Tapi Yesus juga hina, Pak. Iya. Jadi saya tambah ya. Kalau teman-teman Kristen Eropa atau Barat yang terpelajar, mereka sudah meninggalkan foto-foto Yesus yang mirip Brad Pitt atau mirip seorang pemuda, mirip Batistuta, mirip seorang pemuda Eropa berkulit putih. Karena ini adalah hasil rekonstruksi dengan ilmu pengetahuan terbaru. Mereka melihat
Yesus sebagai seorang Yahudi yang hidup di abad pertama 2000 tahun yang lalu, dan dari suku apa dia, maka inilah yang muncul setelah para ilmuwan Barat dan Kristen sendiri coba jujur dan coba secara ilmiah dan dalam rangka ilmu pengetahuan bagaimana sebenarnya wajah Yesus. Teng dideng, ini yang keluar wajahnya, nggak keluar wajah yang seperti film kalian itu. Ya, Sosok ini pun sosok juga yang masih digambarkan. pendapat, Bang. Ini juga masih pendapat. Ini Ya. adalah hasil ilmu pengetahuan, yang tadi adalah hasil Sama, Pak. dramatisasi. Iya. Orang-orang menggambarkan itu juga teolog-teolog Barat yang Enggak. Sekarang ini, mana lebih mendekati kebenaran? Yang berdasarkan asumsi atau berdasarkan sains? Menurut Pak Wahyu? Mungkin nggak begini tepat. ya. Pasti Kalau nggak gini tepat. loh, Wajah ini bukan wajah Yesus, tapi mana yang lebih mendekati? Jadi Ya, gini, nah makanya kata mendekati masalahnya, inilah. masalahnya gini, sebentar, saya belum selesai. Ya, Masalahnya, silakan nanti saya jawab ya. ketika banyak oten-oten Indonesia mengaku telah bertemu Yesus, itu Yesus mana yang mereka ketemu? Kalau pada kenyataannya, Yesus yang ketika hidup dia tidak pernah berkulit putih dan bersih, tetapi dia adalah seorang pria Timur Tengah, Yahudi Semitik yang berkulit gelap seperti ini. Artinya Yesus palsu yang telah kalian temui dalam pengakuan-pengakuan bohong kalian itu. Setan menjelma menjadi orang yang mereka ingini jumpa. Saya juga Bapak ini juga kurang bergaul ya. Saya itu bertemu ya rapi-rapi yang datang ke sini untuk ke kota itu ya. Jangan ketawa Suruh dulu. kesini Rabia, suruh kesini. Jadi ini nggak ngerti orang ini bahwa orang Yahudi itu terbagi dalam beberapa jenis kelompok. Askenazi itu adalah Yahudi yang telah bercampur dengan orang Eropa, makanya putih-putih. Tapi Yahudi asli itu Yesus, gini kulitnya mereka. Makanya apakah Yesus itu Askenazi? Pertanyaannya. Ya enggak lah, bro. Ya enggak. Ya udah gini. Kok Yesus Askenazi? Kok Yesus Askenazi diketawain sama mereka? Yang Bapak tunjukkan itu hanya rekonstruksi, dan itu rekonstruksi bukan langsung dari wajah Yesus asli. Botol. Nah, ya wajah yang Bapak tunjukkan rekonstruksinya ini itu juga masih belum bisa dipastikan secara sains ya, karena itu hanya rekonstruksi dengan menggunakan AI. Betina. Jadi jangan Bapak bilang itu wajah Yesus. Inilah karena yang wajah ada Yesus. Kita yang sudah lahir di tahun-tahun sekarang ini yang tahu wajah Yesus itu seperti apa. Kalau ditanya nih ya, saya foto-foto yang ditampilkan dari zaman dulu sampai sekarang wajah Yesus itu adalah gambaran yang dibuat oleh seniman ya. Oleh seniman rekonstruksi, kita tidak meyakini wajah Yesus itu begitu, tidak gitu. Tapi itu istilahnya adalah hanya rekonstruksi saja. Dari dulu sampai sekarang yang ada hanya rekonstruksi wajah, tidak bisa dikatakan secara sains itu benar wajah Yesus seperti itu. Ditanya mana yang lebih mirip, kan bukan lihat wajah Yesus. Itu juga saya nggak tahu mirip atau enggak, karena saya nggak pernah lihat wajah Yesus. Mana jadi saya yang tidak lebih tahu itu mirip atau mendekati tidak. menurut Dan kalian? saya tidak mengakui kalau itu wajah Yesus. Waduh, jadi yang Kalau iman foto-foto itu Kristen juga ya? berstandar pada wajah Yesus, itu namanya Diam, iman Andrianus, buta. ente diam. Nanti H2 sama gua ya. H2 sama gua. Diam ente. Jadi saya tidak, sedangkan yang foto Bapak tunjukkan ini saya sendiri tidak percaya itu wajah Yesus. Ya sudah, karena kan kalian adalah orang yang iman buta, tidak pernah mau menerima hasil penelitian, hasil riset, hasil ilmiah. Di setiap kalian berbicara, Ustaz, terbuka, orang punya pendapat silahkan ya. Bagus. Gambarkan dia kulit putih, dia warna kulit hitam seperti itu, Anda mengatakan seperti ini tadi. Kita terserah ya, orang memiliki tafsir cara pandang, kita nggak pernah percaya kepada tafsir dan cara pandang orang. Tetapi yang kita sajikan ini adalah bagaimana kejadian itu ya dan amin nyata. Ya. Jadi ini kan cara orang untuk memvisualisasikan Yesus itu seperti apa sih? Itu bukan faktor primer di dalam iman kekristenan. Begitu.
Ya, teman-teman ya. Sudah. Tapi lebih percaya kepada saja. film Ustaz Boleh. Ali tadi Oh, pernyataannya. percaya film ternyata. Iya. Kami The percayanya Passion of pada Christ. Alkitab, Ibu. Ya, kami percayanya pada Alkitab. Film Masa? hanya sebagai Ibu visualisasi, tadi gitu ya. memberikan Nah, tapi argumentasi visualisasi itu berdasarkan film primer, itu. ya Bu. Makanya tadi saya tanya Film kenapa saya nggak tidak primernya berdasarkan aja. film itu ya. Bu, Anda nah bisa makanya lihat kalau misalnya sekarang Anda kita tidak kembali. memahami sedikit pun mengenai Alkitab. Loh, Itu sebagai referensi saja, sedangkan Ibu, sumber Ya. utamanya adalah Oke. Alkitab. Bu, saya beritahu ya, saya ini mantan calon murtadin, Bu. Saya punya Bible Inggris, bahasa Inggris terbitan tahun Mantan kayak mau apa, kayak 1835. nggak ngurus. Ya, saya punya Bible tahun 1835. Jadi jangan Ibu, ya. Mohon maaf, Ibu mungkin nggak punya Bible seperti itu. Saya punya, Bu. Nggak bilang Ibu nggak Saya paham punya. Bible, Bu. Anda Saya tadi punya, bilang bahkan kitab aslinya saya saya tidak punya paham kok. Bible. Kita tunjukkan ke Ibu kami ini. kitab aslinya coba Ya Pak udah Wahyu. percaya film sudah. Siapa punya kitab asli? Siapa punya kitab asli Bible? Pak Wahyu, Pak Siapa? Wahyu. Wahyu Ilahi. Ya. Coba tunjukkan kitab Kalau aslinya Pak ibu Wahyu. itu paham Sebentar, Bible, Pak Wahyu. ibu nggak Pak Wahyu, mungkin kayak gini. kita seru di sini ya. Gitu loh ya. Kita seru di sini. Iya, Iwan bilang deh loh. mendengar semua pernyataan Ya dari Pak Allah, Wahyu ya mengatakan astagfirullah. dia punya kitab aslinya teh. Coba tunjukkan ke kami. Tunjukkan ke kami. Kitab Ada aslinya. tekenan Ya, Yesus sekarang tuh. saya ada di mobil Kitabnya ya. ada tekenan Yesus mungkin. Ya, Baik, Ada ambil, tekenan. silakan Pak. bahasa Saya kasih Ibraninya kesempatan saya Pak. ada, saudaraku. Silakan. Saya Ya, kasih kesempatan. kita Dulu, nggak Pak, bisa ambil saya dulu, di Pak. jalan. Ambil dulu Pak. Ambil dulu Wah, Pak. Saya kepala kasih waktu lu Pak. parahnya 30 kilo dari Kepala lu rumah. peang. Kepala lu bau menyan. Aduh. Jauh dari tadi udah saya katakan saya ada di jalan ini kok. Lagi Jangan bilang kepala nongkrong lu ini. peang, sebab kepala lu bau menyan. Aduh, Ya, Pak Wahyu nggak kalau tobat-tobat di Pak ibu Wahyu paham dari dulu. Bible, Nggak Kalau tobat-tobat di Pak Wahyu nih. kalau latihan ngibul yang benar Pak. Nanti besok-besok Bible-nya kalau mau jelas. latihan bohong, Ya, apapun kalau yang mau latihan kita bohong sajikan Pak, itu berdasarkan Alkitab. latihan dulu Pak yang Bisa kalau mau bohong Pak. di-cross-check, bisa dibaca Ya supaya kami semua. Jadi percaya. nggak ada Cuma nggak Bapak ada sayang di tipu-tipu. sini. Anda Pada saat percaya Bapak latihan kepada Yesus berbohong, silahkan, Bapak tidak belum pun latihan. nggak PTN Latihan itu dulu langsung Pak. jawab itu ya. Pada saat mau Lu berbohong. percaya kalau Bila kamu perlu nggak sekolah percaya dulu. kepada ilah-ilah Sekolah bangsa berbohong lain itu seperti apa itu Pak? jelas Ya Pak ya. Supaya bisa Bapak ya bohongin kami. bahwa Ya, latihan kalau dulu yang Yesus benar itu Pak. ada ya Karena Bapak kamu ini dari sejarawan dulu membuktikan pada saat Yesus diskusi disiksa selalu ya kita bohong-bohong. mengatakan Pernyataan Yesus Bapak bohong disalibkan terus. ya Makanya kita sebelum berbohong, Yesus dari latihan mana dulu kita yang benar. tidak historikalnya Berbohongnya dia itu dari seperti suku apa? Yehuda. Jadi Supaya kami semua percaya. Begitu semua Pak. sudah Ini tertulis berbohong lengkap. kok tanpa Maka latihan sih. Alkitab itu Gimana sih Bapak menjadi ini? kitab sumber Coba nanti ya primer. di pertemuan Kemudian nanti kitab selanjutnya ini terus pernyataan dari Pak Wahyu mengatakan oleh kalau orang dia itu lain katanya sehingga punya menarasikan yang tentang namanya Yesus kitab itu asli. dengan cara Kita yang akan membuktikan aneh-aneh. nanti ya Oleh pernyataan karena dari Pak itu, Wahyu ya, benar atau Alkitab tidak kalau itu dia itu adalah punya kitab jawaban. asli. Kita akan buktikan ya Pak, ya Iwan Pila ya. Kita buktikan dia punya kitab asli. Oke, saya mau masukkan. Jadi bicara tentang bagaimana simbolisasi Tuhan versi Kristen. Izin masuk topik baru. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Halo? Agak Merdu, luar biasa merdu. Oke, Ganti jadi gini ya. Tadi aku agak putus-putus ya. Putus-putus. Halo, tes satu Enggak, dua. aman terkenal. Aman ya. Teman-teman di bawah suara Mas Adi aman ya. Baik. Gini. Saudara-saudara Kristen yang ada di atas, Wahyu ataupun siapapun nama kalian, simbolisasi ketuhanan yang digambarkan oleh perjanjian baru adalah sebuah simbolisasi ketuhanan yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi Israel. Tidak pernah para nabi Israel, apakah Tauratnya Musa atau perjanjian lama secara keseluruhan mensimbolkan Tuhan dengan binatang. Maka menjadikan sebuah polemik bagi orang-orang Yahudi ketika mendengar ada Tuhan disimbolkan dengan domba. Yohanes 1:29, Yohanes melihat Yesus di pagi hari dan berkata, "Lihatlah anak domba penghapus dosa manusia." Muncul pertanyaan, loh, kok Yesus dikatakan domba? Lalu domba yang bagaimana dia? Ada dua penggambaran domba, ada tiga bahkan. Domba yang pertama dalam Yesaya 53 dikatakan sebagai lambang kesesatan. Janganlah kalian tersesat seperti domba. Waduh, apakah Yesus lambang kesesatan? Domba yang kedua dalam kitab Imamat 40 kedua dikatakan, jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Hah? Yesus domba betina tak bercela? Lalu domba penggambaran yang ketiga tercatat dalam kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-6.
Yesus digambarkan sebagai seekor, bahkan dengan kata seekor itu, seekor domba seperti disembelih, bermata 7, bertanduk 7. Mengerikan ini. Walaupun itu alegoris, walaupun itu metaforis, tetap pada hakikatnya domba bukan malaikat. Domba adalah binatang. Tidak pernah ada satu nabi Israel pun menggambarkan Hashem atau Yod-Heh-Vaveh sebagai binatang. Hanya ajaran penyembah pagan berhala yang menjelaskan atau menggambarkan, mensimbolkan Tuhan dengan berhala. Contoh, dalam penyembahan pagan Mesir kuno, Tuhan berwujud manusia namanya Osiris. Dalam relief piramid, badan Osiris itu adalah pria six pack yang sangat tegap, tapi kepalanya anjing. Lalu juga penggambaran Tuhan dalam kepercayaan Hindu. Ada Tuhan berwujud monyet namanya Hanoman Kerasakti Sunggokong. Ada Tuhan berwujud gajah namanya Ganesha. Poten gak mau kalah, ada Tuhan domba bermata 7, bertanduk 7. Hanya ajaran pagan yang pernah menggambarkan Tuhan dengan simbol-simbol binatang. Silakan dibantah. Oke, ya terima kasih, pertanyaan bagus ini ya. Jadi ya, kalau diskusi ini kan enak. Jadi begini Bang ya, kalau tadi Abang mengatakan bahwa orang Yahudi ya, orang Israel tidak pernah menggambarkan, itu tidak ada, dan itu ya saya mau tanya, Yohanes itu dari mana sih? Yesaya itu dari mana sih? Ya, itu semua menuliskan, dia yang mengatakan tentang istilah itu ya bangsa mereka sendiri kok. Ya, orang dari Amerika, dari manapun, dari Jawa, dari itu nggak ada. Kita membaca apa yang dituliskan oleh bangsa mereka sendiri sesuai apa yang dituliskan oleh para nabi. Kalau Anda mengatakan para nabi tidak pernah mengatakan itu, Yesaya jelas menuliskan. Yesaya 51 sampai 53 itu baca banyak nubuatan. Ya, bahkan sebelum Yesaya pun dituliskan. Ya, kitab Taurat pun juga menuliskan. Halo tes ya. Jadi tidak pernah ada Nabi Yesaya menggambarkan, mensimbolkan Tuhan binatang. Jangan tipu-tipu di sini, bro. Kita orang yang baca, orang yang pernah belajar. Tidak. Makanya kalau mengatakan itu simbol-simbol itu jelas korban yang sempurna. Maka Yesaya juga mengatakan sebenarnya apa dikatakan di situ dosamu lah ya. Seolah-olah dia kena kutuk, tetapi sebenarnya dosa kitalah yang ditanggungnya. Ya, itu berbicara tentang Yesaya tidak pernah berbicara tentang sosok Tuhan. Tidak pernah bernubuatan tentang akan datangnya Tuhan. Berikan satu nubuatan Yesaya yang akan datang itu Tuhan. Jangan tipu-tipu di sini, bro. Yohanes sendiri mengatakan ya. Yohanes sendiri mengatakan dialah domba sang penebus itu. Yohanes orang mana? Orang Bandung, orang Tegal, orang. Oke ya, giliran saya ya. Ini ya Wahyu. Murid-muridnya itu orang mana? Ya. Wahyu, Jadi dengarkan saya mau bicara. Tidak pernah Yesus sama sekali mengatakan dirinya domba. Hanya para penulis yang tidak pernah bertemu dengan dia yang mengatakan dirinya domba. Berikan satu ayat bahwa Yesus pernah mengatakan, akulah domba penghapus dosa. Tidak pernah satu ayat pun Yesus berbicara bahwa dia adalah domba. Kalian yang menghina dia, menista dia, menghujat dia sebagai binatang. Ajaran kalian adalah ajaran yang menghina Yesus. Ajaran yang menghujat Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya domba, sedangkan kalian menghina Yesus berwujud seperti ini. Domba seperti disembelih, ini lehernya berdarah. Bermata 7, hitung matanya. Bertanduk 7, ini penggambaran Tuhan setan, mengerikan wujudnya. Ya, itu kan pendapatmu. Kamu mengambil dalam kitab Wahyu. Pendapat saya itu pendapat Biblosmu, pendapat kitab mana itu kan berbicara eskatologi, kitab penuh takhayul dan mitosmu. Yohanes. Jadi Anda tidak mengerti pemaknaan itu, Anda ngomong. Ya jadi sudah. Apa maksudnya bahwa Yesus digambarkan sebagai sosok domba, lehernya seperti disembelih, bermata 7, bertanduk 7. Apa maksud dari penggambaran itu? Ya, kalau ini makanya begini ya. Penggambaran itu Bang Ali, penglihatan si Yohanes di Pulau Patmos dalam penjara katanya. Coba jelaskan ke saya apa maksud dari Yohanes menghujat Yesus seperti ini.
Ya, Yohanes tidak menghujat Yesus, justru Yohanes memberitahu ini loh nanti akan muncul ya para penghujat-penghujat yang akan dilambangkan seperti itu. Ya, di dalam Yohanes itu berbicara tentang itu. Ya. Terus berbicara tentang tadi Anda mengatakan bangsa Yahudi, nabi-nabi Yahudi, semua nabi-nabi berbicara tentang Kristus. Bahkan Kristus Yesus sendiri tercatatkan di dalam Alkitab. Kalau bodoh, kalau belum belajar, setidaknya belajar dulu baru naik dalam ranah diskusi. Yang bodoh Kalau siapa? memang tidak Yang tahu, bodoh bilang, oh siapa? saya pelajari dulu. Oh, Yang mata bodoh Ali, siapa? nanti saya pelajari dulu. Apa maksud Yesus dikatakan punya Yang 7 mata, bodoh punya 7 siapa? tanduk? Kalau Yang memang bodoh tidak itu mengerti, siapa? diam saja. Kalian Ada lah, Pak Luken, kalian ada orang Kristen-Kristen lain yang lebih berkapasitas untuk bicara selain kau. Dari tadi Iya, kamu yang cuma bodoh ngedabrus. siapa? Saya Kamu tanya. ini dari Yang bodoh nggak itu pantas siapa? yang kita Kalian dengar yang dari kamu bodoh itu kok kita katakan mencampuri bicara. Lebih cocok kamu itu nubuatan di dalam bunyi-bunyian, kitab nggak ada Wahyu. isinya. Kalau Ya. bunyi-bunyian, anjing juga menggonggong. Justru justru di apa? dalam dijelaskan jangan kepada nabi-nabi padang pasir itu sudah Nabi padang disebutkan. pasir yang merasa mendapatkan ilham Iya, bertemu dengan Yesus jangan itu percaya itu Paulusmu. nubuatan Yang segala mengaku sesuatu. sebagai orang Yang mati yang kena telah racun, dipilih oleh Yesus percaya. dalam sebuah perjalanan jadi padang itu yang pasir tidak itu adalah menyerupinya. Paulus, botol. Ya, Paulus tidak ada Tapi masuk ke Shalom, pendeta Luken. Shalom, pendeta Luken. Ya. Paulus Selamat itu tidak siang. menuliskan eskatologi Selamat kitab siang. Wahyu. Lagi nggak kondusif nih. Lagi nggak kondusif. Ini. Ya. Makanya Paulus saya bicara Paulus ini tidak kita masuk ke menuliskan tema kitab serius ya. Wahyu, Paulus tidak Coba menuliskan kitab Wahyu. birahimu itu diredam dulu. Wahyu. Sama Luken aja, Wahyu ente Wahyu birahinya tolong diredam dulu. Ini ada pendeta Luken, kita hormati beliau sebagai orang tua di tengah-tengah kita. Gini, sebuah gugatan yang penting untuk kita bicarakan adalah begini. Banyak sekali sebuah doktrin atau berbagai doktrin yang dibawa oleh Kristen hari ini, tetapi ketika di-challenge apakah itu berasal dari Yesus sendiri, itu tidak bisa dibuktikan. Misalnya, Yesus berkata, aku datang tidak untuk menghapus kitab para nabi dan hukum Taurat. Di ayat yang lain Yesus berkata, satu titik bahkan satu iota pun tidak boleh dihapuskan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi runtuh. Tapi dianulir oleh perkataan penulis atau orang-orang yang datang setelah Yesus. Misalnya Paulus dalam Efesus 2:15 berkata, dengan kematian Yesus, maka dihapuskan segala ketentuan dan hukum Taurat. Yesus mengatakan tidak boleh dihapus hukum Taurat. Paulus mengatakan segala ketentuan dan hukumnya dihapus dengan kematian Yesus. Jadi kontradiksi seperti ini bagaimana cara Kristen menjelaskannya? Silakan. Ya, kalau saya jawab, dalam Muslim pun sama. Antara Wahyu, Anda nggak punya kapasitas untuk bicara di sini. Itu pendeta di bawah. Ada Pak Luken. Diam ya. Ada Pak Luken di sini. Ya, banyak Diam ya. perbedaan itu boleh. Duduk Ya, di silakan. pojokan, duduk di pojokan, ya. Sabar. Ya, gua di depan, gua nggak mau di pojok. Iya, di depan nggak apa-apa, di depan. Silakan. Ambil, mumpung ada kesempatan ya. Mumpung ada kesempatan antara Bang Ali sama Pak Luken, Pak Wahyu silakan diambil kitab aslinya, Pak. Kami pengen melihat, Pak. Silakan Pak ya, mumpung ada kesempatan. Silakan Pak Luken. Ya, Pak Luken. Pak Luken. Pak Pendeta Luken, silakan. Udah Pak tidur. Luki ya, Pendeta Luki. Pendeta Luki, Ya, halo. laki. Selamat siang. Di sini masih Selamat siang. Selamatkan diri kita dari Bang Dewa. Minta maaf saya masih lagi liburan tapi lagi duduk-duduk santai. Aku dengar perdebatan dalam hal ini dialog ya. Saya Salam, Pak salut Pendeta. Tuhan Ya. memberkati, Pak. Iya, Pak, iya. tolong Jadi, cambukin tuh Wahyu Ilahi itu. Banyak kali ngibulnya dari kemarin. Dari dulu sih. jadi memang harus juga disadari oleh teman-teman Muslim bahwa kekristenan itu tidak dilihat dari satu pandang. Karena di kekristenan juga banyak denominasi, banyak cara pandang. Termasuk juga menginterpretasi, menafsir ya, hermeneutik juga tentang isi Alkitab. Memang pergumulan-pergumulan gereja juga menjawab masalah-masalah itu. Termasuk apa yang dipersoalkan tadi tentang
teks-teks yang sangat saling bertentangan. Memang harus diakui bahwa perkataan-perkataan di dalam setiap kitab itu dia berdiri sendiri dalam soal waktu dan keadaan, sehingga bunyinya itu berbeda-beda. Sama halnya dengan dikatakan kalau memberi tangan kiri, tangan kanan tidak boleh diketahui. Sementara ada ayat yang mengatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kelihatan bertentangan, tapi harus dilihat dalam konteks di mana kitab itu muncul. Sebab kitab orang Kristen bukan kitab tiba-tiba satu turunan langsung muncul. Mohon maaf Pak Luken, pertanyaan yang dari Bang Ali saja. Pertanyaannya dari Bang Ali saja tolong ditanggapi. Kalau itu nanti kita ceramah di gereja aja ya, Pak ya. Bang Ali tadi menanyakan dengan matinya Yesus sebagai manusia membatalkan hukum Taurat. Itu aja paling tanggapi Pak. Silakan Pak. Sudah, saya sudah jawab tadi bahwa teks-teks dalam Alkitab bukan berdiri sendiri. Dia harus lihat dalam konteks waktu dan situasi. Dia tidak begitu turun sama-sama. Langsung diparalelkan bahwa ini harus sama. Oke, mohon maaf saya agak potong sedikit Pak Luki. Menurut Pak Luki, sebuah kitab suci yang menjadi referensi dalil keimanan itu boleh ada kontradiksi di dalamnya? Tidak. Jadi begini, dalam menyusun kitab suci orang Kristen itu bukan bukan kejadian wahyu tiba-tiba dia turun begitu pada saat itu bersamaan. Tidak, keliru kalian. Dia memiliki zaman, keadaan. Saya tahu Pak, kitab Matius sebagai kitab tertua yang pertama saja itu baru ditulis 75 Masehi Pak. Tidak, yang tertua Markus. Ya. Yang tertua Markus bukan Matius. Koreksi aja. Kitab tertua itu baru ditulis 75 Masehi. 40 tahun setelah mangkatnya Yesus. Tidak harus dilihat sumber-sumber dulu. Jadi kita tidak perlu langsung mengklaim tahun berapa. Kitab itu ditulis puluhan tahun setelah Yesus tidak ada lagi di bumi ini. Iya, artinya bersumber begini. Kepada Petrus bahkan. Dengar dulu. Jadi kitab suci orang Kristen itu ditulis sesudah Yesus sudah tiada. Lalu kesaksian para penulis menulis tentang pengalaman mereka melihat dia berkata-kata, berbuat, berjalan, dan melakukan segala sesuatu. Apa dia pernah katakan. Dan memang saya sampai sekarang ini menjadi orang Kristen, saya tidak menemukan ada ajaran-ajaran jahat. Baik kitab-kitab Paulus juga yang memberikan referensi tentang Yesus tidak ada mengajak sesuatu yang jahat, sesuatu yang baik semua. Kalau ada yang jahat gimana Pak? Tidak ada, tidak mungkin. Kalau jahat sudah jahat dari awal, ya kan, udah jahat dari karena ingat perkembangan kekristenan itu muncul. Pak, coba dibacakan ayat yang saya tampilkan di layar Pak. Lukas pasal 19 ayat ke-27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya atau menjadi Tuhan, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dalam memorandum yang ditulis oleh Hitler dalam catatan hariannya, salah satu ayat yang menginspirasi dia untuk membantai Yahudi di Eropa puluhan juta jiwa adalah ayat ini bro. Jangan bawa Hitler ya. Itu ayat-ayat itu jangan dipenggal-penggal. Silakan jelaskan apa maksud ayat Yesus berkata yang tidak mau menerima aku sebagai Tuhan bawalah dan bunuhlah dia. Please ya, dengar please. Kamu kan minta saya berbicara. Tolong baca dulu satu perikopnya. Maka itu kan saya sudah katakan membaca perikopnya apa kalau Bapak tahu ini? Baca, coba lihat, buka. Kamu yang tawarin coba buka itu. Saya masih di luar ini. Saya tahu perikopnya perikop uang mina. Coba dialog yang sehat lah. Kalau misalnya ada kekeliruan kan saya coba jawab. Saya kan men-challenge Pak. Bapak bilang tidak ada ayat yang menarasikan kejahatan di dalamnya. Saya coba bertanya kepada Bapak, apakah ini tidak menarasikan untuk berbuat bukan begitu. Bukan begitu. Itu 1000 kali saya jawab yang baik, kamu tidak akan, karena kamu menggunakan perspektif yang lain dengan dasar iman yang berbeda. Begitu bos. Itu Bapak ayatnya tentang perumpamaan. Iya. Tentang perumpamaan. Jadi kalau kamu bacanya cuma satu doang, ya nggak tahu konteksnya apa.
Ya udah, Pak, coba dibaca satu dijelaskan kepada perintah. saya dan penonton apa perumpamaan memerintahkan bunuh orang apa? Perumpamaan apa itu? Udah, biar Baca dijelaskan. dulu itu Coba baca perumpamaan dulu. tentang Coba hamba yang jahat loh itu, tentang hamba yang Coba jahat, baca. tentang ini loh, ya ampun. Ntar, Ya. saya akan diminta untuk bicara. Tolong Ya, baca. coba izinkan Pak Pendeta. Coba artinya begini ya, bos, jangan langsung ketika mendengar jawaban langsung dibantah itu salah. Itu salah Bukan buat salah, Anda. nggak ada yang menyalahkan Dengar. Pak di sini. Kita kan diskusi. Itu salah buat Diterangkan saja Anda. Pak, diterangkan Pak. Iya, tolong. Saya Diterangkan mau saja Pak, terangkan. diterangkan saja Pak. Kalau Coba Bapak mau Ya, khotbah, silakan itu diterangkan Pak. tempatnya di Kami gereja, buka juga bukan di dalam sini Pak. diskusi lintas iman, Pak. Aduh, ini bukan bicara gereja. Saya akan menjelaskan. Aduh, kacau juga nih. Tiba-tiba Iya, selalu kalau Bapak mengalihkan Silakan, mau silakan, mendengarkan kami mendengar Saya tidak khotbah ya. penjelasan Bapak tanpa boleh kami merespon, itu Aduh. salah Bang tempat, Jul, Pak. aku turun ya Bang Jul ya. Udah waktunya OTW nyetir nggak bisa. Iya, 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 iya. sudah, sudah. Ditunggu nanti Oke, kita Oke ya. kita ya sudah. aslinya ya Pak Tolong ya. semua ya, sehat selalu Ditunggu. ya. Bang Jul, tolong dijadwalkan ya Bang Ini Jul mau ya. dibaca nih perumpamaannya Ya, dari tolong awal sampai dijadwalkan Bang Jul. akhir. Saya bisa bacakan. Ya. Kapan Bang Jul, tolong dijadwal? dijadwalkan Asalkan nanti. yang lain pada diam, Katanya dengarkan. kita asli, kita punya Maka asli ya. itu, Kita tunggu nanti ya, Bang Jul ya. kalau Tolong aduh. dijadwalkan. Iya. Oke. Gimana mau dibaca nggak nih? Ini cuma perumpamaan, bukan menyuruh Ya, orang untuk silakan. membunuh orang. Silakan, Sudah. silakan. Ya, dengar dia Ya. Lukas 19 ayat 11 sampai Lebih. Ini 27. lancang, Ya. nggak dikasih Perumpamaan kesempatan Pak tentang Pendeta uang menjelaskan. mina. Tolong didengar dulu. Ya, biar saya bacakan, biar teman-teman yang lain pada dengar. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah, ingat ya, ini mereka yang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ini perumpamaan ya, ada Sudah. seorang bangsawan Ah, berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. baik, ini Dan kan setelah si itu baru kembali. ibu ini dari Ini tadi kan sok pintar. Saya ini mau kan tanya satu seringkali Iya. pertanyaan saja. ini kan Pak Pendeta seringkali juga coba, Bang Suma mohon maaf, petik-petik saya ayat-ayat memang tidak untuk ingin menyerang berkomentar. Lanjut dulu ya, lanjut dulu Pak ya. Pendeta sebentar Ia saja, Pak Pendeta. memanggil Saya mau tanya 10 kepada orang semua hambanya yang merasa sok pintar dari tadi, dan apa memberikan arti uang 10 mina? mina kepada Satu kata mereka. saja. Masa Apa Katanya, orang arti lagi dari baca. uang pakailah mina? ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ya sudah, Mereka Pak dikasih Pendeta juga uang. boleh menjawab Akan kalau Pak Pendeta tetapi tahu orang apa sebangsanya Dengar membenci definisi dia. dari uang mina, coba. Aduh, Ya, kamu dengar gak dulu. paham. Kalian Nggak dengar tahu dulu, kan? jangan Nggak ngerti kan? berisik. Belum selesai nih sampai ke ayat yang tadi. Ya, Baca Cuma mau dong. membaca. akan Terus, tetapi terus. orang-orang Di sebangsanya sini membenci tempat dia, kita lalu berdiskusi dengan mengirimkan argumentasi. utusan Kalau Anda menyusul mau ia. membaca, Anda tinggal Ya, berikan jangan. kepada saya. Silakan baca di Anda jangan sini. kalian Anda itu suka sama dengan Bang Suma petik-petik ayat tanpa Kan melihat dia kan teksnya. kalian, Sudah main ke Bang mereka Zuma membantu. sekarang, kok petik Saya baca nggak ayat. didengerin. Ya memang Saya ya kalian sudah, saya petik-petik bertanya ayat. sekarang, apa itu arti uang mina? Kalau kalian punya pengetahuan terhadap Biblos kalian. jangan ajarin kita soal ajaran kita, Ya sudah Bang. ngajar, saya tanya Jangan Pak, ya. Pak Ya Pendeta kalau Luki misalnya yang Bapak terhormat, Mahmud, apa arti Dengar uang dengar mina? dong dulu saya Mengerti nggak? bacakan supaya Anda mengerti konteksnya uang mina itu Coba dengar, apa. baca dulu, dengarin dong. Kasihan Coba ibu coba itu lagi jawab baca. saya dengan satu kalimat yang jelas, apa arti uang mina? Kalau kalian mengerti kitab kalian. Ya udah. Jangan-jangan Ya nggak tahu uang apa itu mina uang itu mina. Itu soalnya. uang yang dipakai buat belanja dan lain sebagainya. Makanya Anda dengar dulu. Coba klik di Google Bu, uang mina Bu. Klik di Google, uang belanja. Aduh, lihat Lihat aja di coba Google itu kamu. Aduh. Sok-sok mau menjelaskan ayat ini perumpamaan, tapi Kamu begitu suka ditanya sekali apa arti muter-muter uang mina, pertanyaannya. bingung kalian. Sumpah, dikirain emang pinter. Bang Ali suka mutar-mutar itu. Bukan mutar-mutar, Pak Pendeta. Kalau Kau Bapak suka tidak mau mutar-mutar, jujur terhadap jangan. sejarah Kau Bapak, harus hargai dengan dalam perang kau salib, harus hargai Paus orang itu yang menggunakan berbicara ayat tadi ini untuk menjelaskan pertanyaan Anda. Pak Pendeta. Ini Saya ya ingin Bapak, memberikan uang beberapa mina fakta ya, saya penting. kasih tahu nih, sebentar Pak. Saya kasih tahu, Coba, uang mina diam ya. dulu. Ini Ya, giliran saya diam merespon. dulu. Saya sudah dengarkan kalian ngedabrus dari tadi. Ya. Sekarang giliran saya. Oke, sudah Tolong selesai. Ali dia Nah, kalau di dengan alat ujian uang yang darah, digunakan kamu zaman dulu dengar apa? jelas. Dinar bukan? Ah, udah Google baru tahu kan? Uang Enggak, saya mina nggak itu Google. adalah Saya nggak Google. Memang Uang salah mina di mana itu kalau buka Google? uang Anda, gitu loh. uang Salah di mana mina. kalau buka Google? Perlu saya ajarkan Pak Pendeta?
Aduh, bukan soal kau ajarkan. Emang salah di mana kalau dia buka Google untuk Ya nggak terangin salah, apa cuma arti bilang saja, itu? oh ya sudah saya cari tahu Aduh. dulu. Tapi jangan sok pintar gitu. Kita biasa kalau Bukan kita sok belum tahu pintar, istilah Anda tertentu. yang Kan sok sok pintar, pintar, ya ampun, petik-petik yang namanya ayat. ilmunya buat apa? Anda Saya bukan gila ngerti kali ya. ayat. Ya udah, saya mau bertanya. Sekarang Kamu uang mina sama Pak adalah Ali, dinar kamu sama atau dengan Suma, kumpulan suka Gini petik-petik deh, ayat, Pak Luka, cari Luka, maaf kesalahan. nih Pendeta yang Luka. Kalau berkomposisi misalnya katanya dia saya salah nih emas. menyebutkan Apa pengertian mengenai hubungan uang mina, berikut ya. uang Saya mina, coba uang tanya mina, kembalikan uang ke mina dia, dengan menurut dia ajaran uang mina itu membunuh apa? Tolong hargai membunuh seorang orang yang ibu tidak mau lagi menjadikan bicara. Yesus Tuhan, apa hubungannya? Coba jelaskan sekarang. Tolong hargai seorang ibu bicara. Kamu kan dengar saya mau menjawab. Tolong ibu ini lagi Iya, mau sekarang lagi saya tanya jawab. ke kamu. Menurut Ya. saya kan tadi uang mina adalah sejenis mata uang. Nah, sedangkan menurut kamu uang mina itu bukan mata uang. Nah, menurut Kok kamu bukan uang mata mina itu uang? apa? Saya kembalikan ke Makanya kamu deh. makanya Ya, kan saya ketika balikan ke kamu Tuhan uang mina apa? Coba. menganugerahkan kita ada dua Bang, lubang Bang telinga, Ali satu kena lubang ini. mulut, Bang Ali artinya kena jangan terlalu batunya banyak nih bicara. sama ibu. Dua lubang Aku telinga tidak kita perlu gunakan untuk terangin lebih sama banyak saya, Bang. mendengar. Oke? Ibu, Sekarang gini. ibu saja yang terangkan sama kamu Baik, supaya kamu mantap. mengerti. Kalau Pak Luki memang Saya tidak punya sekarang Coba, jangan kan pengetahuan, tadi kan petik Bapak ayat ya. nanya ke saya baik. uang Bang mina. Ali, Saya kembalikan ke Bapak menurut jangan menurut petik-petik Bapak ayat pengertian ya. saya Ini salah. Coba saya deh dari Bapak men-challenge. sendiri uang Ini mina apa? dua orang Bang memang Ali kepanasan kena begitu mendengar batunya Mata nih, Ali seorang bicara. ibu. Memang dua orang ini kepanasan langsung. Padahal Mata Ali berbicara by data itu. Tidak framing, tidak fitnah, tidak Jawab hoax di dulu sini. Bapak. Kan Tapi tadi mengangkat Bapak sebuah bilang ayat. Ini pendapat baru saya satu ayat. mengenai uang mina Ini salah. Ya satu udah ayat sekarang menurut bahwa Bapak apa? ajaranmu itu ajaran yang mengajarkan satu tradisi pembunuhan keji yang pernah berlaku di dalam sejarah konsili. Dalam sejarah konsili, setiap hasil konsili itu wajib diterima. Jika ada Kristen atau pengikut Yesus yang menolak hasil konsili, dianatema dengan cara dibunuh. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang disungsang, ada yang disalib terbalik, bahkan ada yang dibunuh dengan cara seperti ini. Saya angkat lagi ayatnya. Ini banyak yang menutupi, banyak yang tidak berani jujur terhadap peristiwa sejarah di masa lalu mereka, saudara-saudara terkasih. Ini. Coba, Memangnya wahai nabimu nggak betina pernah Oten, bunuh orang? wahai betina Oten, coba kamu bacakan ayat ini Memangnya kepada saya nabimu nggak sebentar pernah ya. bunuh orang? Oh, pernah membunuh orang-orang kafir yang memerangi Islam itu pernah. Yesus saya tidak pernah membunuh orang. Paulus, Ini kalau apa? Paulus pernah tidak? Ini apa ini? Paulus pernah bunuh orang, tapi Yesus Ah. saya tidak pernah Begini, membunuh begini. orang. Baik, Nabimu baik. pernah Kalau membunuh orang. baik, saya jawab, saya jawab. Paulus Oke. bertobat, Sebentar Bang Ali dia ya. tidak Untuk pernah meluruskan membunuh orang. sebentar, Paulus sebentar. dulu sebelum Baik. dia jadi pengikut Kristus, dia bunuh orang. Yang dibunuh adalah orang Kristen, ya. Setelah dia ya. jadi Nah, rasul, ya, dia kami tahu, tidak kami tahu. pernah membunuh Kami tahu, kami orang. tahu. Baik, saya ingin mencerdaskan yang di bawah aja Bu ya. Ibu terlepas, Ibu mau gimana itu terserah. Nabi Muhammad SAW apakah pernah membunuh? Yang dibunuh pada saat peperangan itu hal yang wajar Bu. Nabi Muhammad tidak pernah membunuh. Tetapi para sahabat, ya kami mengakui. Dan yang dibunuh oleh sahabat Nabi Muhammad, sama yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, itu adalah musuh-musuhnya Allah. Musuh-musuhnya Islam, itu adalah orang-orang kafir. Berbeda terbalik dengan Paulus. Siapa yang Paulus bunuh? Orang-orang baik. Stefanus yang dibunuh, ya kan? Oke. Jemaat gereja. Itu ya, Sekarang itu kita saat bacakan lagi ya. itu Kita saat bacakan Paulus belum satu jadi ayat dalam Kristen, kitab belum Matius, jadi Kristen, dalam Biblos belum. Matius, dan Makanya kamu pasal jadinya 18 ayat ke-6. Apa? Eh. Ibu, walaupun ibu teriak-teriak, suara ibu kalah dengan suara saya, maka lebih baik ibu memberikan kesempatan untuk mendengar dulu, baru ibu respon. Ini Matius pasal 18 ayat ke-6. Saudara-saudara terkasih, apa bunyi ayatnya? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Sadis. Sadis. Makanya Anda tidak paham dari hal ini apa maksudnya, karena yang kamu baca cuma satu ayat, ya. Yang namanya perumpamaan itu memang bakalan tidak nyampe otak orang dari Islam, Kristen ya. dalam sejarah Kristen di masa lalu adalah ditenggelamkan dengan cara seperti ini, Bu. Hidup-hidup. Tapi ada nggak tercatat Mau benar-benar tahu terjadi batu hal gilingan tersebut? bagaimana? Saya tanya, Mau ada tahu nggak nggak yang pernah benar-benar bagaimana terjadi? batu Nggak gilingan? ada kan? Oh, banyak. Baca sejarah gereja. Nggak. Nah, ini. Nggak ada. Ini teman-teman.
Beginilah hukum mereka ketika ada orang yang tidak percaya kepada Kristen atau keluar dari Kristen ketika gereja berkuasa dalam sejarah Itu Eropa. kamu nyomot gambar dari Diikat mana? dengan batu kilangan. Nggak Batu ada kilangan dalam itu adalah sejarah batu ya. gunung tepung. Kamu nyomot dari mana? Ditenggelamkan Nah, cuma hidup-hidup ke dalam laut. ngambil gambar dari Google, siapa anak kecil aja juga bisa. Tadi katanya Google nggak apa-apa. Google aja Sekarang juga udah bisa ngejek pasti Google anak gimana sih kecil. ini Ya, kamu ambil idang-idang gambar dari petisah ini gimana sih? Google. Ambilkan lagi ayatnya Bang Ali yang tadi. Supaya mereka baca baik-baik. Iya. Ambilkan lagi. Ini bahkan dia tidak pernah tahu bahwa Yesus pernah berkata, "Aku datang tidak untuk membawa damai, aku datang Gambarnya dengan orangnya pedang," pakai kata jeans. Yesus. Dari mana ceritanya itu kamu bisa bilang itu Pernah banyak dengar terjadi? nggak? Oh mau yang versi lawas ada juga, tenang. Ini versi lawasnya. Lengkap data sama kita. Ya Jadi ambil dari kalau Google memang ya Pak ya. Bagus sekali. nih, Nggak salah Bu. Kalau jadi data kalian itu nggak Bu akan diambil pernah bisa Google. lari dari fakta bahwasanya Bible-mu itu sendiri yang menampolmu, yang menamparmu. Oke? Silakan Kalau dibaca. kamu cuma bisa nyerocos, ini mau kira-kira alegoris apa ini? Metafora dari apa ini? Menenggelamkan orang hidup-hidup dalam laut, coba. Kalau kamu pintar. Penggambaran apa? Pengajaran yang diajarkan bahwa jika ada orang yang keluar dari Kristen tenggelamkan dalam laut dengan cara diikat lehernya di batu, hidup-hidup. Apa itu? Maksudnya apa? Kalau itu alegoris. Akan bingung, nggak Silakan tahu cara Bu jawabnya. Edit. Bu Edit silakan, ada hikmah apa di balik ayat ini Bu? Silakan Bu. Jadi jangan lagi kalian berkedok ajaran kasih, ajaran cinta dilambangkan dengan merpati putih, tetapi penuh dengan darah dan kekejaman dalam sejarahmu itu. Eropa itu hancur lebur dalam perang dunia 1 dan 2 bukan karena Islam, karena Kristen. Afrika itu puluhan juta, bahkan ratusan juta dibantai oleh orang-orang Eropa Kristen. Raja Leopard dari Belgia itu. Pembantaian suku Indian asli Amerika, apakah Amerika Utara dan Selatan, siapa? Columbus, Kristen. Aborigin Bang Ali. Aborigin. Suku Aborigin di Australia hampir saja punah dari muka bumi ini, hilang ke akar-akarnya. Siapa mereka? Kristen Eropa. Gak perlulah menipu-nipu ajaran kasih, ajaran sayang. Itu Belanda datang ke sini membawa gospel. Amerika udah Ustaz. Maka nenek moyangmu dulu terima Kristen dari Belanda. Amerika udah nggak Ustaz tadi? Indian itu di Amerika. Amerika lagi Indian. Bagaimana puluhan juta dibantai Indian oleh para pendatang Kristen. Jadi ajaran yang disebarkan dengan pedang, dengan bedil, dengan dinamit sama dengan Kristen. Inkuisisi Spanyol dan Portugal, baca dalam sejarah, dicatat dalam sejarah dunia, bagaimana kejamnya Kristen kepada orang Islam dan Yahudi yang tidak mau menerima menjadi Katolik, dibantai mati. Kalau mau dicatat berapa nyawa yang telah melayang dalam nama Yesusmu, ratusan bahkan mungkin miliaran jiwa telah melayang. Kalau kau mau jujur kepada sejarah, tapi kalau mau imani saja, ya silakan. Enggak, dia Ustaz. Jadi begini ya, Iya. Bang Ali ya, Bang Ali dan Ikhwan Pila semua yang ada di sini, yang konon katanya mereka menggembar-gemborkan ajaran kasih, tetapi ajaran mereka berdiri karena ada pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, mereka tidak punya Tuhan. Tidak ada pembunuhan, mereka tidak punya agama. Itu bukti fakta itu dari sejarah. Karena yang namanya Kristen berdiri itu karena pembunuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus tidak dibunuh, kalian tidak punya Tuhan. Yesus tidak dibunuh, kalian tidak punya agama. Itu fakta. Dan kalau misalkan kita lihat nih ya, kita kaji,
Ada berapa kata-kata kasih di dalam Islam? Ada berapa kata-kata kasih di dalam Kristen? Mau kita hitung nggak kata-kata kasihnya? Ayo sama-sama kita hitung. Ada berapa kata-kata pedang di dalam Bible? 395 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata pedang di dalam Al-Quran? 0, tidak ada sama sekali. Pedangnya Islam adalah kecerdasan. Pedangnya Islam adalah ketika yang namanya kita difitnah, kita hujah dengan alasan dengan keilmuan kita. Ada berapa kata-kata perang di dalam Bible? 400 kali disebutkan. Ada berapa kata-kata perang di dalam Al-Quran? 5 kali disebutkan. Itu pun dalam konteks peperangan. Apa? Mau dibahas apa? Jalan kasih apa? Di dalam Islam ya, di dalam Islam Ikhwan Fillah ya, kata-kata yang pertama surah Al-Fatihah ditulis itu dengan menggunakan dengan huruf ba. Ba itu artinya adalah bait. Ba itu artinya adalah pintu. Untuk membuka yang namanya pintu itu diteruskan dengan huruf mim, huruf sin. Bis sin. Sin itu artinya adalah Nabi Muhammad SAW, pembuka pintu. Sin. Bismillahirrahmanirrahim diteruskan dengan huruf mim. Apa itu makna dari mim? Mim adalah mahrifat, mengenalkan. Apa yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW? Ajaran kasih dan ajaran sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pembukanya adalah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita ajaran kasih dan ajaran sayang. Weh, luar biasa. Mantap Bang Ali. Lanjut. Itu harus kita apresiasi, applause. Jadi fakta-fakta telah menampar Anda, wahai siapa ini namanya? Chips apa ini namanya? Jadi kalau hanya beriman karena film ya silahkan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam keyakinan siapapun. Anda mau nyembah sandal, saya yang paling pertama mendukung Anda dan membela hak Anda. Tapi kalau mau berargumentasi ya jangan salahkan ketika Anda tertampol. Oke, ada lagi kira-kira Ustadz Ali? Kalau nggak, saya rasa kita tutup aja lah. Mau siap-siap olahraga sore. Oke. Oh siap. baik, Mungkin terakhir ya, saya closing sedikit saja, 1 menit. Baik, saudara-saudara terkasih, saudara-saudara tersayang, bila mana engkau telah membaca perjanjian baru dari awal sampai akhir, seperti mana mata Ali telah 3 kali khatam, mendapatkan satu kesimpulan iman yang sangat kuat dan jelas sekali, bahwa ajaran yang ditawarkan oleh Kristen adalah menghina dan merendahkan Tuhan serendah-rendahnya. Tuhan yang transenden, yang maha suci dan maha mulia, harus terbatas dan perlu buang air besar dan buang air kecil, berimanen dalam manusia. Lalu tidak sampai di situ perendahan kepada Tuhan. Setelah direndahkan Tuhan itu butuh beol dan butuh kencing, dikatakan Tuhannya binatang. Yohanes 1:29, lihatlah anak domba menghapus dosa manusia. Dombanya domba apa? Domba betina. Jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Lalu disembelihlah domba korban tersebut untuk menghapuskan dosa mereka yang percaya. Setelah mereka percaya, mereka makan dagingnya, minum darahnya dalam liturgi jamuan kudus. Ajaran apa memakan darah dan memakan daging dan minum darah Tuhan untuk bersatu dengan Tuhan? Hampir. Lalu tidak sampai di situ saudara-saudara penghujatan kepada Tuhan. Mereka katakan dalam Galatia 3:13, sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di kayu salib. Sudah direndahkan Tuhan jadi manusia, direndahkan jadi binatang, dikutuk kematiannya. Itulah kesimpulan dari ajaran kasih yang mereka tawarkan kepada kalian dan kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, Dewa closing sebentar nih ya. Di Islam, alhamdulillah, semua nabi diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan sama Allah dari pembakaran. Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran tentara Firaun. Nabi Ismail alaihissalam diselamatkan oleh Allah, ditukar dengan seekor domba. Begitupun dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu dibunuh. Orang-orang Kristen menganggap kalau Nabi Isa itu disalib. Islam datang untuk meluruskan kalian berdua. Islam datang untuk mendamaikan kalian berdua. Ini loh yang benar kata Allah.
bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan yang dibunuh, yang disalib pada saat itu orang yang kami serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Begitu ya. Terima kasih kepada Ikhwan Pila. Bismillah. Sore semua, mat sore. Ya jangan sampai kita itu lagi jaga. bicarain domba, kok dombanya datang sih Julius? Jangan Julius? sampai Katanya kalau kita lagi bicarakan domba, kok dombanya malah datang? Iya, ini aku cuma mau bisa muncul dia nih. Abdon udah habis rumputnya. Kamu orang ini gini loh, di Al-Maidah 4 tidak kenal Tuhan nih. Ujung-ujungnya tidak kenal Tuhan. Kan selalu bawa yang Quran Kira muka Edis, bukan muka Edis rupanya ya. Kukira muka Edis. Ini udah berani. Oh, udah berani tampilkan muka deh. Iya, botak Kang Ali, botak dia. Botak, Abdon. Karena kalau rambutnya gondrong kehinaan. Kalau rambutnya gondrong. Makanya dia botak. Kujul. Abdon ini pendukung Israel dia. Betul nggak Abdon? Abdon botak. Ini gimana ceritanya? Hari gini dukung Israel itu apa itu maksudnya? Setan botak. Jangan Bang Dewa. Nanti kita panggil botak-botak dia doa, kita dicabi-cabi beruang pula nanti. Oh iya benar. Bahaya nih, nggak boleh. Mereka bisa berdoa. Boleh. Maksudnya mau closing tapi nggak jadi. Turun dulu ya, boleh ya? Boleh. Bang Aku closing aja dulu, Tilona. Closing aja. Ya, tutup kok di YouTube. Aku cuma gangguin si Abdon aja. Iya, ya udah aku juga closing teman-teman. Terutama Pak Abdon ya, kembalilah ke dalam Bible, ke Bible Pak, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus